Setiap tujuan yang akan kita capai tidak mungkin kita bisa bergerak sendirian kecuali harus memberdayakan lingkungan kita, memberdayakan masyarakat yang ada. Karena bersinergi, bekerja sama itu punya kekuatan yang lebih besar. Karena sinergi itu hukumnya begini, bahwa 1+1 itu bukan 2. Sinergi 1+1 bisa 100, bisa 1000, bisa 1 juta, berapapun. Itu namanya sinergi. Berbeda dengan ketika bergerak sendirian. Contoh sinergi yang gampang begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam istimewa untuk kita semua. Saya senang sekali Taufik Rahman bisa membersamai di satu program yang dipersembahkan oleh perusahaan lokal bertaraf internasional PT SBCR Surabraja. Midang bareng Bang Hak jadi lebih baik. Sahabat yang istimewa, saya tidak sendiri karena hari ini kita ditemani dari mahasiswa Universitas Wiralodra Indramayu. Sahabat yang istimewa, di keseharian kita, di setiap aktivitas kita tidak akan terlepas dari organisasi. Mulai dari perusahaan, pendidikan, usaha, dan lain sebagainya. Pemimpin-pemimpin di daerah dan pemimpin-pemimpin di nasional juga lahir dari kader-kader organisasi yang matang dan berkarakter. Dan hari ini kita akan bahas tema sendiri-sendiri atau berorganisasi. Langsung saja kita undang motivator sekaligus tuan rumah dari Midang Bareng, Bang Ha. Iya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan malam hari ini kita akan berbicara tentang apakah kita harus berjuang sendiri-sendiri ataukah membentuk organisasi. Pada prinsipnya teman-teman, kita ketahui organisasi itu seperti organ tubuh kita. Izinkan Mas Topik saya menggambarkan bahwa di dalam organ tubuh kita itu juga demikian, bahwa manusia itu tidak bisa sel tunggal. Dia punya organ. Nah, organ tubuh ini namanya organisasi. Yang pertama ada otaknya. Ya. Otak itu kan di kepala. Makanya setiap organisasi ya kepalanya namanya ketua kan gitu. Dia pengendalinya di sana. Tetapi juga tidak cukup hanya otak. Dia punya jantung, dia punya paru-paru, dia punya hati, punya limpa dan seluruhnya. Yang menjadikan semua beredar dengan fungsinya masing-masing. Sehingga organisasi sangat mutlak dibutuhkan. Tidak bisa darah itu mengalir tanpa kerja jantung yang baik. Dan kerja jantung yang baik tidak akan mungkin kita bisa lakukan kecuali jantungnya harus sehat, konsumsinya harus baik. Sehingga semua tentang organ tubuh kita harusnya belajar tentang bagaimana berorganisasi. Sehingga kalau kita bisa menyikapi dengan baik tentang pentingnya organisasi, maka tidak mungkin kita bisa bekerja sendirian. Tidak ada usaha orang berhasil dengan sendirian. Dia pasti harus membutuhkan organisasi. Paling tidak organisasi terkecil yaitu keluarga. Ada ayah, ada ibu, ada anak-anak. Jika kita mampu menata organisasi terkecil di rumah, itu tanda bahwa dia berhasil membentuk organisasi yang akan besar suatu saat nanti. Tapi jika dia gagal dalam membangun rumah tangganya, itu tandanya bahwa dia juga tidak punya kepemimpinan di luar. Sehingga banyak sekali di antara kita keberhasilan di luar itu bagaimana menggambarkan keberhasilan di dalamnya. So kalau demikian kita akan bahas lebih dalam lagi. Apakah kita berjuang sendiri-sendiri? Apakah harus membentuk organisasi? Itu dia. Istimewa sekali Bang Hak. Ini masyarakat ini kan banyak jumlahnya Bang, jutaan. Ratusan juta bahkan begitu. Nah, ini kan organisasinya juga bermacam-macam, banyak sekali. Bagaimana sih Bang caranya kita melihat dan memilih organisasi yang tepat itu seperti apa begitu Bang? Dipersilahkan Bang. Baik. Organisasi itu menggambarkan setiap individu yang ada di dalam organisasinya. Kalau saya pecinta burung perkutut, maka saya tidak akan mungkin mencari organisasi layang-layang kan.
karena tidak mencerminkan individu di dalam organisasinya. Berarti organisasi itu apakah mampu menerima ekspektasi kita? Kita punya harapan, kita punya tujuan. Dan setiap tujuan dari individu dalam organisasi itu tercermin di organisasi yang kita ikuti. Jadi pastikan organisasi itu menggambarkan arah yang kita ingin capai. Dan pastikan organisasi itu punya tujuan. Bagaimana mencapai tujuan secara bersama. Nah banyak di antara kita, Mas Taufik, ketika kita berorganisasi bukan dari bottom up, tapi dari top down. Banyak orang-orang yang punya kuasa untuk menjaga dan melegalkan kuasanya, dia bentuk sebuah organisasi. Sehingga organisasi ini dibentuk hanya untuk menyelamatkan kekuasaannya. Padahal organisasi itu harus organik. Organik itu artinya tumbuh dari bawah, dari bottom up. Setiap masyarakat punya keinginan, setiap individu punya. Ketika mereka digabungkan, itu namanya organisasi. Karena punya keinginan yang sama, tujuan yang sama. Sehingga kalau organisasi tumbuh dengan organik, itu saya akan menjamin dia akan rela berjuang dengan segala apa yang dia miliki. Sehingga kalau harus ada dana yang keluar, mereka akan rela mengeluarkan dananya. Beda dengan organisasi yang dibentuk oleh penguasa. Penguasa-penguasa yang punya dana lah yang bisa membiayai organisasinya. Kalau dia tidak punya dana, maka nggak bisa organisasi berjalan. Tapi ketika organisasi berjalan dengan pembentukan secara organik, maka setiap individunya rela untuk membiayai itu. Dan itulah organisasi yang seharusnya bisa menjadi contoh bahwa setiap individu memilih organisasi sesuai dengan apa yang mereka ingin capai dalam cita-cita di masa depan. Pastikan kita tidak akan hanya masuk dalam organisasi, tapi apakah organisasi itu menggambarkan keinginan kita untuk kita capai dalam organisasi itu. Itu dia. Istimewa sekali Bang Hak. Kita sudah ambil poinnya bagaimana kemudian berorganisasi itu adalah sebuah kewajiban dan keharusan. Tapi bagaimana kemudian di sana harus berperan. Kita istirahat dulu sejenak dan kita akan kembali sesaat lagi. Tetap di Midang bareng Bang Hak. Menjadi lebih baik. Terima kasih, senang sekali sahabat pemirsa RCTV Langkah Padane yang ada di rumah maupun tamu Midang bareng Bang Hak yang ada di studio masih membersamai kami di Midang bareng Bang Hak menjadi lebih baik. Di segmen yang kedua ini kita akan perdalam lagi untuk membahas tentang sejauh mana pentingnya berorganisasi dengan kita memberikan kesempatan kepada tamu Midang bareng ini untuk bertanya. Dipersilahkan, ada yang bertanya? Oh, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairiyah dari Universitas Wiralodra. Izin bertanya Bang Hak, Ya. jika kita sudah dapat organisasi yang tepat, selanjutnya bagaimana sih kita sebagai individu untuk berperan di dalam organisasi tersebut? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, agar berperan lebih efektif setelah kita sudah masuk ke organisasi, peran seperti apa yang efektif Bang? Dipersilahkan dijawab Bang Hak. Baik, izinkan saya menggambar seperti kita tahu bagaimana pohon, Mas Taufik. Pohon itu ada akarnya, kemudian ada batangnya, lalu kemudian diolah dan menjadi buah. Ini sama juga dengan organisasi. Setiap individu ada peran, meskipun tidak besar, tapi itu peran tetap dihargai. Setiap lembar daunnya yang memproses CO2 menjadi bahan bakar untuk menghasilkan buah, lalu mengeluarkan oksigen untuk kebermanfaatan manusia. Setiap lembar daunnya itu berperan. Ada ratusan ribu akar kecil-kecil dalam tanah. Itu menyerap unsur-unsur hara. Dan tidak salah. Kalau ada racun yang keserap, mati itu pohon. Dan kambiumnya juga sama, menghantarkan semua unsur hara naik ke atas untuk dijadikan bahan bakar dan memproses menghasilkan buah.
setiap peran itu dimiliki oleh peluang pada setiap titik-titik di mana itu menghasilkan perannya. Dan jangan menganggap peran itu harus besar. Lakukan meskipun dengan peran yang kecil tapi dengan kesungguhan yang besar. Karena setiap organisasi pasti akan ada divisi-divisinya. Maka ada divisi ekonomi, misalnya divisi pemberdayaan masyarakat, divisi komunikasi dan lain sebagainya. Peran itu yang harusnya menjadikan kita ada kebermanfaatan bagaimana supaya tujuan organisasi itu mampu bagaimana mencapai tujuan bersama setiap anggota organisasinya. Berarti jangan sampai kalau kita sudah berorganisasi kok perasaan bangga dengan organisasinya tanpa melakukan peran apapun. Dan pada akhirnya pohon itu harus berbuah. Artinya organisasi harus punya manfaat. Banyak sekali orang-orang yang berorganisasi tidak mengambil manfaat, tapi hanya gagah-gagahan saja di organisasi itu. Contoh ketika kita berorganisasi di masyarakat dari mahasiswa, harusnya bagaimana ada mahasiswa andil bagian untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat. Hadir di tengah-tengah masyarakat. Banyak masyarakat yang belum punya pengetahuan luas, maka hadirlah di sana sehingga organisasi mahasiswa ada manfaatnya di tengah-tengah masyarakat. Jadi jangan melihat peran yang besar, lakukan peran yang kecil tapi dengan kesungguhan yang benar. Itu dia. Istimewa sekali Bang Hak. Kita berikan kesempatan lagi untuk penanya kedua, dipersilahkan ada? Silakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bang Hak, sebelumnya perkenalkan nama saya Ade Syahrul Ramadan. Saya mahasiswa Universitas Wiralodra Kabupaten Indramayu. Izin bertanya gini Bang, kan terkait organisasi ya. Kalau berbicara organisasi kan banyak tuh Bang, kayak semisalkan intervensi dari luar-luar gitu loh Bang. Dan kita selaku mahasiswa nih, gimana sih supaya kita siap membangun kemandirian dana, apalagi dalam konteks dana operasional ya Bang ya. Iya. Gimana sih kita cara membangun dana mandiri tersebut supaya tidak ada intervensi dari luar? Kurang lebihnya seperti itu Bang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya terkendala dana Bang, Iya. sehingga kemudian sulit organisasi ini mencapai target-target dan visi misinya. Bagaimana Bang caranya agar bisa mandiri Bang? Dipersilahkan untuk dijawab Bang. Baik. Jadi membentuk organisasi juga harus tumbuh berkembang secara organik. Tidak bisa kita berharap organisasi besar dengan sumber dana yang terbatas. Karena organisasi bergerak harus dengan sumber dananya. Kecuali tadi yang saya katakan, ketika organisasinya dari top down, orang-orang yang punya kekuasaan dan orang-orang yang punya dana, maka dia membentuk organisasi untuk menyelamatkan kepentingan-kepentingan kelompoknya saja. Tapi organisasi yang tumbuh dengan organik, maka terbentuk dari kesamaan nasib. Oke, dari kesamaan nasib. Dan kita belajar dari sejarah Mas Taufik. Bagaimana organisasi Sumpah Pemuda itu dibentuk dari Yong Yava, Yong Celebes, Yong Ambon. Semua terbentuk dari organik, punya tujuan yang sama. Dari kesamaan tujuan ini mereka tumbuh. Maka bayangkan ketika sudah tumbuh mereka tidak akan sungkan-sungkan untuk mengeluarkan dananya. Untuk berperang bahkan dengan jiwa dan raganya. Sehingga ketika orang akan membentuk organisasi, jika betul-betul terhalang dengan sumber dananya, itu berarti tanda bahwa organisasinya tidak menggambarkan kewujudan tujuan bersama di tengah-tengah anggota organisasinya. Maka pastikan jika kita punya nasib yang sama. Contoh misalnya gini, ada pedagang-pedagang pasar, ya, kemudian mereka punya kesamaan nasib bahwa sulit menjual karena harga yang sangat tinggi. Gitu, distribusi sudah tidak lagi menjadi jaminan tentang stabilitas harga. Maka dia akan bergabung dalam katakan misalnya Ikatan Pedagang Pasar Indonesia. Kan ada ya. Nah mereka menyuarakan suaranya kepada pemerintah misalnya. Tujuannya supaya bagaimana menstabilkan harga. Supaya ketika dia menjual gampang dibeli oleh masyarakat. Karena punya nasib yang sama, keinginan yang sama, maka organisasi itu bergerak. Dan ketika bergerak pasti butuh dana. Mereka rela untuk mengeluarkannya. Kenapa? Karena ada kompensasi. Kompensasinya adalah ketika tercapai tujuannya, dia akan mendapatkan keuntungan dari pergerakan organisasi itu. So hari ini kita banyak belajar
Dari organisasi yang dibentuk tidak hanya untuk mencapai tujuan bersama, tapi bagaimana menyelamatkan individu atau kelompoknya masing-masing. Jadi pastikan membentuk organisasi secara organik dan punya nasib yang sama setiap anggotanya, sehingga rela mereka akan mengeluarkan apapun yang dibutuhkan karena punya tujuan yang sama dan ada kompensasi kebaikan di masa depannya. Itu dia. Istimewa sekali Bang Hak. Kita ambil poinnya bahwa kita jangan hanya ikut dan masuk ke dalam organisasi, tapi bagaimana kemudian kita harus berperan dan satu lagi berdampak. Ya. Itu kita rehat dulu sejenak, kita akan kembali sesaat lagi tetap di Mireng Midang bareng Bang Hak menjadi lebih baik. Terima kasih, senang sekali saya masih bisa membersamai di Mireng Midang bareng Bang Hak Menjadi lebih baik. Bang Hak, di segmen ketiga ini kita ingin lebih memperdalam lagi nih Bang tentang bagaimana pentingnya berorganisasi. Kita beri kesempatan lagi untuk penanya ketiga, dipersilakan. Ada? Silakan Mas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, wabarakatuh. nama saya Bagas Bima Arenzo, mahasiswa Universitas Wiralodra Indramayu. Izin bertanya, Bang Hak, Ya. cara kita membangun kesadaran masyarakat itu seperti apa agar mau ikut aktif untuk berorganisasi? Itu saja. Terima kasih. Iya. Oke Bang, kadang banyak orang tuh sulit untuk kita ajak untuk berorganisasi. Bagaimana sih Bang caranya agar kemudian mereka bisa ikut berorganisasi? Kesadaran mereka tumbuh begitu Bang Hak. Dipersilakan untuk dijawab Bang Hak. Baik, nah sahabat RCTV, langkah padanya dimanapun berada, coba yuk kita cek. Kesadaran itu muncul hanya melalui dua jalan. Satu yang memang dia sadar, ya, sehingga dia mau berubah. Yang kedua, karena dipaksa dia sadar. Contoh, sudah diingatkan, jangan makan yang tidak baik, jangan minum yang tidak baik, masih saja mengkonsumsi itu. Ketika sakit, butuh biaya mahal, baru dia sadar. Ya kan? Itu namanya sadar yang dipaksa. Jadi kesadaran tadi Mas Taufik ada dua pintunya ya, bahwa kalau kita tidak sadar secara memang dari diri kita, betul-betul kita memang sadar. Yang kedua ada dipaksa. Nah, kondisi dipaksa ini lebih banyak di bangsa kita. Betul, karena tingkat kesadaran diri masih rendah di bangsa kita. Ya, sehingga wajar dulu bangsa penjajah mampu menguasai Indonesia sangat lama dengan politiknya namanya divide et impera, memecah belah dan mengadu domba. Sehingga setiap daerah, setiap individu punya kepentingan-kepentingan. Disatukan sulit karena mereka punya egonya masing-masing dan itu masih tercermin hari ini. Nah, makanya sangat sering kita dipaksa untuk berorganisasi. Dengan cara apa? Satu nasib gitu. Masyarakat yang menderita itu gampang sekali dikumpulkan, diprovokasi. Sehingga yuk bergerak namanya kan. Dalam pergerakan ini bisa jadi demo lain sebagainya. Tapi itu bukan organisasi, hanya sekumpulan saja. Dan perjuangannya tidak panjang. Yang kita inginkan adalah membentuk organisasi yang panjang. Karena pergerakan harus dalam barisan, bukan hanya dalam kumpulan-kumpulan saja. Jadi yuk menyadarkan masyarakat bahwa dirinya harus berorganisasi karena yang pertama, kita punya tujuan yang tidak bisa kita capai kecuali dengan cara bersama-sama. Gak bisa kita capai dengan sendirian. Setiap orang punya tujuan, punya gagasan. Lalu kita biarkan dia untuk mencari gagasan dan cara-caranya sendiri tidak akan mungkin. Kecuali harus berkolaborasi. Maka kolaborasi sebagai kunci. Kita bisa menerima kekurangan orang lain, menerima kelebihan orang lain. Dengan cara itulah organisasi bisa tumbuh. Maka saya berharap kesadaran ini sudah sering muncul. Satu misalnya harga yang gak terkendali. Biaya pendidikan yang mahal. Oke? Dan lain sebagainya. Ketika punya nasib yang sama itu gampang dibentuk dalam organisasi. Jadi kesadarannya bisa saja dia sadar dengan sendirinya. Tapi yang kedua itu yang lebih mudah.
sadar untuk diperlihatkan bahwa Anda ini kritis, kita ini sulit, disadarkan seperti itu sehingga dia mau untuk bergabung dan bergerak secara bersama-sama. Maka mahasiswa, orang-orang terpelajar lebih diberikan tugas yang berat untuk mau hadir di tengah-tengah masyarakat, mengedukasi di sana, menyampaikan tentang fakta-fakta dan data-data, sehingga apa yang kita akan lakukan dalam perjuangan bukan untuk kepentingan bukan untuk kepentingan kelompok, tapi untuk kepentingan masyarakat secara umum. Itu dia. Istimewa sekali Bang Hak. Jadi kuncinya bukan hanya kemudian kita menyadarkan masyarakat dengan dipaksa ataupun sadar sendiri, tapi bagaimana kaum intelektual, mahasiswa dan lain sebagainya ikut turun tangan. Bagaimana kemudian memberikan penyadaran terhadap mereka, mengedukasi publik, mengedukasi masyarakat. Bang, kita ke closing statement nih Bang. Saatnya closing statement, dipersilahkan Bang Hak. Nah sahabat RCTP dimanapun berada dan tamu Mireng, bidang bareng Bang Hak dari Universitas Wiralodra Indramayu, kita sudah sama-sama belajar bahwa setiap tujuan yang akan kita capai tidak mungkin kita bisa bergerak sendirian, kecuali harus memberdayakan lingkungan kita, memberdayakan masyarakat yang ada. Karena bersinergi, bekerja sama itu punya kekuatan yang lebih besar. Karena sinergi itu hukumnya begini, bahwa 1 ditambah 1 itu bukan 2. Sinergi 1 tambah 1 bisa 100, bisa 1000, bisa 1 juta, berapapun. Itu namanya sinergi. Berbeda dengan ketika bergerak sendirian. Contoh sinergi yang gampang begini. 1 gelas air minum yang isinya ada es batu. Es batu mungkin harganya cuma Rp500. Ditambah dengan gulanya, gula pasir yang mungkin harganya juga cuma Rp500 di gelas itu. Ditambah dengan sirupnya, mungkin sirup dan kelapanya mungkin harganya cuma Rp2.000. Tapi ketika mereka bergabung jadi satu, harganya berapa? Bisa 10.000, bisa 15.000, bisa 500.000, tergantung di mana jualnya. Oke, jadi bersinergi begitu. Gabungan menjadi satu, ketika mereka bergerak nilainya lebih tinggi. Sehingga kita harus menyampaikan kepada masyarakat setiap tujuan yang hendak kita capai, janganlah kita bergerak dengan sendiri karena gampang dipatahkan. Politik dulu sudah begitu, kita diajarkan sama orang tua. Kalau sapu lidi cuma satu-satu itu gampang dipatahkan. Ketika bergabung jadi satu, sulit untuk dipatahkan. Nah, organisasi mestinya begitu. Setiap kali mereka berkumpul menjadi satu, punya tujuan yang sama, punya keinginan yang sama, tercermin dalam organisasinya, maka dia akan bergerak menjadi kekuatan yang luar biasa dan akan menjadi bargaining position. Ya, bargaining position, punya daya tawar di dalam lingkungannya, bahkan di dalam pemerintahannya. Itu dia. Istimewa sekali Bang Hak. 30 menit sudah, tidak terasa kita sudah membahas satu hal yang sangat penting. Bagaimana tumbuh organisasi-organisasi baru yang baik untuk mendorong agar kebaikan di masyarakat, di publik juga menjadi jauh lebih mengakar di masyarakat. Nah, kita akan ketemu lagi di hari Minggu jam 19.30, tapi sebelumnya saya ucapkan banyak sekali terima kasih Bang Hak atas inspirasinya. Saya juga ucapkan terima kasih kepada adik-adik, sahabat-sahabat mahasiswa dari Universitas Wiralodra Indramayu, dan satu lagi kepada sponsor utama PT SBCR Surabraja. Dan jangan lupa follow Instagram, TikTok, dan media sosial kita di bawah ini. Terus saksikan Mireng, Midang bareng Bang Hak. Jadi lebih baik.